Suasana alun-alun Sangkalabuana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali, untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali. Namun, ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya, yang dianggap hanya memicu kerusuhan di kawasan Keraton Kasepuhan. Polisi yang sudah berjaga di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Ia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. Dalam wawancaranya, Prabu Dias menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ia juga menegaskan bahwa saat ini belum ada kesepakatan yang pasti mengenai Sultan yang sah di Keraton Kasepuhan. Kericuhan berakhir setelah massa tenang dan rombongan Mahesa meninggalkan lokasi dengan pengawalan polisi. Adapun, Laskar Agung Macan Ali Nuswantara dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan di Cirebon. Mereka sering terlibat dalam pengamanan acara-acara besar serta mengadakan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan budaya Cirebon kepada generasi muda. Mulanya. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu beredarnya surat itu dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi yang mengaku Sultan Sepuh Kasepuhan Cirebon. Dawuhnya itu berisi pengangkatan Habib Lutfi menjadi Ketua Dewan Kelungguhan Kesultanan Cirebon. Tadinya kami tidak peduli juga sih hal-hal yang begitu. Namun ternyata banyak pihak yang menghubungi kami, banyak pihak juga yang menghubungi keraton katanya, para pangeran dan lain-lain. Intinya menanyakan betul apa tidak. Nah, saya tidak bisa jawab betul apa tidaknya, saya akan tanya ke keraton. Sebab mereka bertanya, semua orang di Indonesia membela juriatnya Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang ya nggak tahu deh, yang nggak diakui dan lain-lain oleh oknum habaib, kok ini malah memberikan dawuh mengangkat Ketua Dewan Kelungguhan kepada sesepuh umat Islam juga sebetulnya, Pak Habib Lutfi bin Yahya, seorang tokoh nasional juga. Jadi saya bertanya ke dalam keraton di Kesepuhan, ternyata Kesepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Berarti bohong semua itu? Tidak keluarkan itu. Kemudian saya bertanya, kalau Heru Nur Samsi apa betul Sultan Kesepuhan? Tidak. Saat ini Sultan Kesepuhan dipegang oleh Sultan Kesepuh 15, putra dari Pangeran Raja Arif Natajingrat, yaitu Sultan Sepuh ke-14. Saya juga bertanya kepada sesepuh dari Mertasinga, ada bertanya, kemudian juga sesepuh yang lain, bahwa Pak Heru Nur Samsi bukan Sultan Kesepuhan Cirebon. Menurut mereka Sultan, untuk menjadi Sultan di Kesepuhan adalah anaknya Sultan, atau bapaknya ya Sultan, kakeknya Sultan, semuanya Sultan lah, terah lurus. Nah, kemudian untuk menjadi Sultan harus dilakukan upacara pengangkatan bertempat di Gedung Agung Panembahan. Yang mengangkatnya adalah kelungguhan dari Kesultanan itu sendiri, serta penyematan pusaka utama Sunan Gunung Jati. Yang kebetulan prosesi itu adalah Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Sepuh ke-14. Sehingga Pangeran Raja Lukman menjadi Sultan Sepuh ke-15. Nah, itu adalah adat tradisi pepakem tata titi aturan di Kesultanan Cirebon. Nah, sehingga kami akhirnya untuk menjaga konflik horizontal di masyarakat menyangkut keluarnya dawuh tersebut, kami akhirnya jumpa pers dan membuat VT bahwa Sepuhan tidak mengeluarkan dawuh dan sultannya adalah Sultan Lukman, bukan Sultan Heru. Itu bukan kami yang
ngomong sendiri, tapi berdasarkan dari para sesepuh. Nah, ditanggapin oleh kelompoknya dari Pak Heru Nur Samsi di video juga, di medsos juga, dengan caci maki dan lain-lain lah. Nah, caci maki, kemudian menghina dan segala macam. Buat kami hal-hal tersebut nggak jadi persoalan lah, motifnya mau apa. Cuma yang membuat kami heran, loh kenapa kami yang dicaci maki, sementara yang menghantam itu bukan hanya saya atau Macan Ali, tetapi juga ada pihak-pihak lain kan, ada kiai dari NAD, dari mana-mana.